حي على الفلاح. Pada malam hari ini, malam rutin, malam Kamis, malam pengajian kita di Masjid Al-Islah Petamburan, telah hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Sayyidul Walid Kiai Haji Nurzaini Suwanda, dan juga ada Ustadz Haris Ubaidillah, ada Ustadz Yusuf dan Ustadz Umar, dan masih kita tunggu beberapa guru kita lain yang mungkin masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita doakan semua guru-guru kita yang senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah luaskan rezeki, dan Allah berikan kesabaran di dalam membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah kita bacakan Maulid Burdah 10 pasal beserta mahaludiannya, sama kita lanjutkan kepada pengajian berikutnya yang insya Allah akan kita berikan kesempatan dan waktu kepada guru kita. Yang pertama tentunya Kiai Haji Nurzaini Suwanda yang akan memberikan pembahasan tentang kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Oleh karenanya kita bacakan suratul Fatihah, kita padukan seluruh niat dan munajat, keinginan, cita-cita yang mulia. Berkhusus kita doakan guru kita semuanya dan juga orang tua kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, dengan segala niat yang baik, dengan segala tujuan yang baik. Mudah-mudahan senantiasa Allah kabulkan seluruh permohonan kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wal muslimin amin. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan dan waktu kepada Kiai Haji Nurzaini Suwanda, kepada beliau ilahi falyatafaddal mashkura. Shallu 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yang saya wajib kita doakan sahibul fadilah Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Bapak Allah betul hayati, senantiasa guru kita, imam kita beserta keluarga besarnya Allah selalu berikan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu Allah tambah keberkahannya, dan senantiasa Allah selalu melindunginya. Amin ya Allah ya Rabbal Akhirul Kiram, Ustadz Kembar, Ustadz Haris, Ustadz Umar, Ustadz Yusuf, dan para asatidz yang lain yang saya tidak sebut satu persatu, yang seraya kita doakan semua guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Begitu pula seluruh jamaah hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Rabbul Jalalah. Salawat dan iring salam senantiasa tercurahkan teruntuk paduka alam baginda kita Habibana wa nabiyyana Muhammad. Para jamaah rahimakallah, baik, pada malam ini masih melanjutkan hadis yang ke-35 yang tentunya tertunda sehingga hadir ada halangan. Pada minggu yang lalu saya sudah berangkat dari rumah dan hati sudah dari Morangke, tetapi tertahan di jalan dan tidak bisa masuk ke sini. Walaupun saya muter ke sana nggak bisa, ya terpaksa saya pulang lagi. Tetap saya punya berangkat dari rumah dan juga halangan yang lainnya, baik urusan keluarga. Baiklah, pada malam ini masih kita melanjutkan hadis yang ke-25 yang memang cukup panjang. Dalam hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahassadu wa la tanajashu
ولا تبغضوا ولا تدبروا ولا بايعوا بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هؤنا يشير إلى صدره 3 مرات بحسب من شر أن يحقر أخو مسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعيبه رواه Muslim. Hadis ini secara global, pertama ini merupakan wasiat Nabi, bimbingan Nabi, di mana Nabi mengatakan, 1, janganlah engkau saling hasud. Yang kedua, janganlah engkau mengkelabui, menipu. Wala tabaghadu, dan juga jangan sampai engkau bermusuhan, saling caci, saling maki. Wala tadabaru, dan juga saling memutuskan tali persaudaraan. Wala bayu ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah engkau membeli sesuatu barang yang barang tersebut sudah dibeli oleh saudara kamu. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, muslim dengan muslim bersaudara. Wala yadlimu, janganlah engkau saling menzalim. Wala yakhdibu, dan janganlah engkau saling mendustakan, saling berbohong. Wala yahkiruh, dan engkau juga jangan saling menyepelekan orang lain. Al taqwa hauna wa yusur ila sadri 3 marat, Nabi menunjuk dadanya 3 kali. At taqwa, at taqwa, at taqwa, dalam dada Nabi. Bihasibri min syarri, sejelek-jeleknya orang adalah ayah kiru akhul muslim, menjelekkan saudaranya sesama muslim. Kalau muslim adalah muslim haram, setiap muslim atas muslim ini haram, darahnya, hartanya, dan juga bendanya. Jadi, kalau hadis ini memang cukup lama, intinya begini, ini wasiat Nabi, petunjuk Nabi yang kalau kita kerjakan sebagai umatnya pasti selamat. Ya, artinya apa? Tinggal pilih kita mengikuti sabda Nabi, isyarat Nabi, wasiat Nabi atau tidak. Kalau kita ikutin apa yang dikatakan oleh Nabi pasti selamat. Tapi kalau tidak mengikuti apa yang telah diungkapkan oleh kita punya Nabi, tinggal tunggu kehancurannya. Saya mau nanya sekarang, siap mengikuti sunnah Nabi enggak? Siap enggak? Itu konsepnya. Terkadang kita lupa, ada anggapan orang yang mengaku dirinya disebut inkarus sunnah. Siapa itu inkarus sunnah? Orang yang menganggap itu Nabi itu biasa seperti kita, dia punya istri, dia makan, dia minum. Ngapain taat kepada Nabi? Cuman kita hanya taat kepada Allah. Hadirin, saya mau nanya, kalau ada orang bilang begitu, kira-kira error enggak? Error enggak? Iya benar, Nabi manusia, dia juga manusia, beda. Ibarat kalau kita membangun, ada yang namanya sprit. Sprit itu batu yang dihancurin. Saya mau nanya, sprit 1 truk berapa duit? Udah pernah beli belum? 1 kijang? Iya, yakin antum bukan tukang bangunan. Sprit 1, jangankan 1 truk, 1 gerobak paling berapa? Paling mahal ya Noban lah. Berapa Noban? Noban bukan 10 Ustaz Yusuf. Noban itu 20. Ceban 10.000, Noban 20. Siban terakhirnya baru Goban. Beres ke sono baru Lakban. Kita diibaratkan Nabi itu anta syamsun anta badrun. Nabi ini mutiara. Loh kenapa? Ini orang-orang kelompok dia, kelompok inkarus sunnah, menyamakan Nabi dengan kita. Iya, Nabi makan, beda. Makanya Nabi dengan kita beda. Kalau Nabi pakai berapa jari? Kalau kita 5 kan? Kalau bisa 10 tuh. Nabi tak kalau makan terasa nikmat. Siang-siang makan sayur asem, pete, sambal, ikan asin. Nikmat. Terusin berhenti.
Lagi nikmat, terusin berhenti. Terusin ngaku deh lo. Nabi terasa nikmat berhenti. Nabi lahir dalam kitab Madrus Su'ud Sarah Al-Barjanji. Kharan sajidan wa yaqulu ummati ummati ummati. Nabi lahir sujud, dia angkat dia punya tangan, dia angkat dia makan ummati 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 umatku. Nabi lahir bisa ngomong. Kalau kita jadi kalau kelompok-kelompok gitu nggak usah dijawab, buyang. Jadi ente kalau jawab lagi nanti kayak tim apa tuh? Yang kemarin di TV. Hah? Buser. Oh, kayaknya buser ya. Yang tukang nangkep buser mah. Orang error udah jangan didengar. Nanti kalau dilayanin error lagi ente. Biarin di error sendiri, lama-lama gila gitu aja deh. Pusing-pusing amat sih. Kita kembali di sini. Yaitu kelompok Inkarus Sunnah. Dulu terkenal, sekarang kelompoknya ganti. Ya orang juga, cuma kelompok liberal, sekuler, sama. Cuman beda titel. Kalau sana S1, ini S-nong-nong. Hati-hati nih. Ini petuah Nabi. Makanya Nabi mengatakan taraktu fikum amrayn lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitabullah sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara selama kau berpijak tegak. Berpijak bukan sekedar baca, ngamalin. Selama kau amalkan kedua ini, kau tidak akan sesat selamanya. Apa? Al-Quran dan hadis. Itu Nabi katakan. Wasiat Nabi. Satu, lihat, kita nggak boleh saling hasut. Yarin. Nggak usah kalau teman kita rezekinya naik tinggi, ya udah mungkin kita belum naik. Udah beres. Teman kita diangkat derajatnya sama Allah nih. Dia sekarang tadinya sama-sama kerja, dia punya anak, kita belum punya anak. Ya besok juga punya anak. Sabar aja. Oh dia udah punya motor, kita sabar. Insya Allah kita punya motor walaupun ngeridit. Orang pandai ngeridit. Udah, jangan. Kalau kita semakin lama semakin hasut, semakin stres. Contoh, saya dekat Ustadz Aris. Ustadz Aris tasnya gede nggak? Kecil kan? Saya gede kan? Nggak usah ngiri, dia juga bisa jadi gede kalau ditukar. Biarkan. Loh kenapa? Kalau kita ngiri sama orang lain, hasut, kasihan. Amal kita ludes. Kenapa? Hasut sama orang lain. Kalau orang lain teman kita diangkat derajatnya, insya Allah kapan-kapan juga kita juga akan diangkat derajatnya. Syaratnya ya ikhtiar, cukup doa. Ya, contoh teman kita nih udah nikah nih, kita belum, sabar sambil doa ya Rob iraha aing nggawa pemajikan. Kan gitu. Ikhtiar, doa, begitu kerja tetap kerja, doa tetap doa. Kalau kurang puas, awewe ayah habis soleh tuh paling ditu. Pokoknya naros, bib kira-kira awewe ayah teh pasti jawabnya ayah. Insya nggak usah. Yang kedua di sini nggak boleh kita jasus ini bahasa kita menciderai. Menciderai apapun, menciderai melodai, jangan. Wala tabagadu, jalan saling bermusuhan. Ini sekarang memang kita akui zaman permusuhan. Apalagi lihat di TV lagi malam tuh, ada untungnya juga, ada enaknya juga, anaknya juga lagi malam tuh di TV kan. Kan lumayan kan? Ngaku saya paling demen kalau ceramah, paling aji, nggak saling menghina, nggak saling pokoknya asik, saling menghormatin. Dia tukang error. Yang ngomong begitu tukang aduh. Ini Patan namanya, ini temennya Abu Jahab. Yeah. Kalau mau jadi ahli sufi beneran. Kalau ente mau belajar ilmu tasawuf beneran. Jangan pakaiannya doang. Masuk torikoh juga yang beneran. Torikotul aulia, ini jalannya para wali. Tapi akhlak lu jaga. Jangan masuk torikoh gede-gedean, hasut sama orang jalan. Masuk belum torikoh. Toriko sama orang lihat bangkit benci, hasut, error. Kalau toriko mah udah seadanya, bukan cuma pakaian koko doang sama tasbih. Tapi kerjaannya hasut.
Jangan. Allah sudah nentuin nasib kita, udah nentuin harga kita, mati kita, harga kita, segalanya udah. Kalau pengen berubah bisa. Ada disebut qadrul mubrom, ada qadrul mu'alaq. Tinggal nentuin. Oh, saya pengen pintar seperti Ustadz Aris, belajar seperti Ustadz Aris. Anak kita pengen pintar seperti anak tetangga kita, silakan. Jangan hasut sama orangnya, hasut egalnya. Lu bisa, gua bisa. Anak lu bisa jurumnya, anak gua juga harus bisa jurumnya. Sama-sama berlomba, nggak apa-apa. Jangan benci sama orangnya. Ini kalau kita benci sama orangnya, salah saing, oh udah bikin fitnah. Ini EPI ini kerjaannya begini, kerjaannya begini. Padahal kerjaannya lebih brengsek daripada EPI. Betul nggak? Tukang fitnah begini. Kagak, ada seorang ulama terkenal, sudah terkenal. Saya nggak sebutkin orangnya. Masih antara Jakarta, Tangerang, Bekasi. Dulu, maaf jujur, santrinya banyak, ratusan. Tuh kiai banyak dimaksud, ternyata dengan izin Allah sekarang paling depan membela kiai, termasuk paling depan membela Habib Rizik. Saya tahu kiai Ali Sufi, kalau pengajian tuh hari Minggu, hari Ahad penuh ribuan. Siapa yang berkata? Allah bukakan, terbuka hatinya, mana yang hak, mana yang batil, nanti Allah. Makanya nggak usah hasut. Dengar teman kita maju, kalau teman kita maju, alhamdulillah. Ustadz Aris maju, ente belum maju. Ustadz Aris banyak duitnya, kita doain dermawan, bisa jadi dermawan kan? Kapan-kapan kita bisa utang. Wallahi ana doain murid ane kalau ngajak pengajian ibu-ibu tadi turbo. Doain ibu-ibu lakinya supaya kaya semua, mudah-mudahan punya Metro Mini satu-satu. Kalau kondangan kan gampang. Kalau murid kita kaya, ustadz kebagian. Maaf, anda punya murid, ada tukang dagang atau nasi padang, sok segala macam. Wallahi, ini kalau Jumat kalau nggak mampir ke rumah padangnya marah. Kiai, kemana ente kemarin? Suruh makan, duit keluarin gocapan 50.000, kagak laku. Berkah murid. Sendal tawarin kemarin ngajar. Kiai, senanya nomor berapa? Nggak minta. Rahasia Allah, nanti urusan Allah. Jangan benci kita pelihara, hasut biarin. Ustadz kembar ketipin dulu, saya nggak masuk, kenapa? Kegedean. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ustadz kembar masuk TV, ini Ustadz Ujai belum lagi ya? Ujai nggak datang lagi ya? Dia udah masuk bintang film belum? Udah sinetron belum? Ntar kalau udah habis terus datang lagi dia, minta doain, masuk lagi dia. Kita kembali, ini maksiatnya. Singkat aja deh. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya bahasa kita hiri, hasud, dengki, udah gak usah hilangin. Seandainya antum laskar, aneh semua ustaz, dina orang lain dianggap aja anjing menggonggong kapilah. Ya laskar gitu, begini-begini, udah biarin aja. Nggak apa, yang penting perjuangan antum ikhlas. Sebab ikhlas itu maaf awal dan memang selamanya keberkahan. Kita berjuang apapun kalau ikhlas dan istiqomah, nanti Allah akan mendatangkan keberkahan. Bahkan Al-Imam Syafi'i dan mengatakan al-istiqomah tajrib al-karamah. Dengan istiqomah, dengan baik, dengan ikhlas, Allah datangkan 1000 keberkahan. Cuman masalahnya ikhlas sama istiqomah berat. Antum ngaji ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Nggak dapat air ikhlas. Insya Allah besok ganti airnya. Kalau bisa ngaji besok airnya jangan segini nih. Ayah didi aja kekurangan. Makanya kalau besok ngaji airnya segini nih. Ana juga pengajian ibu-ibu sengaja Ustaz. Sengaja. Ana yang beli. Kata ibu-ibu, Kiai udah beli 3 dus yang segini nih. Sebotol gede kan lumayan. Minum nggak habis bawa pulang ibu-ibu. Bapak-bapak mah jarang. Bapak-bapak ngaji paling hebat air putih. Di mana-mana ngaji. Anak ngajar di Muara Angke, di Muara Batang, rata-rata air putih. Kalau ibu-ibu ngaji, kue. Ajib, makanya entu diundang ibu-ibu tuh. Bareng pokoknya pulang bawa parsel kue. Ibu-ibu paling nikmat, yang paling kompak pengajian ibu-ibu. Temennya sakit ditengok, bapak-bapak jangan ke temannya, gue punya sakit didiemin. Ngaku dah loh, ayo, ya kan?
Tanya ibu-ibu, saya ngajar ibu-ibu, pengajian bulanan ibu-ibu ngajar di Misbah Sudur tuh, di pengajian Ustazah Ali Ahmad almarhum, saya ngajar. Itu kalau apa? Makan bukan berarti karena makanan. Kalau temennya sakit, patungan. Teman kita sakit tuh, ada yang 5.000, 10.000, laki-laki mah kagak. Ayo, minumnya air kayak mujair, air lagi. Ini bukan bohong. Ya masalahnya kan anak di sini 18 tahun ya, 20 tahun anak ngajar di sini. Di Cebokan 18 tahun anak di luar Batang, zaman dulu anak Habib Rizik, Habib Faiz ngajar sampai sekarang masih ngajar di luar Batang. Minim anak ngajar paling lama ada 17 di Matahari Karawaci ngajar apa? Dari 2002, sekarang 2019, 17 tahun anak ngajar. Guru yang lain nggak betah, kenapa? Amplopnya letik. Iya maaf, amplopnya letik. Aing mah bodoh amat, yang penting berkah. Letik di majlis tain, datang ke imah. Ajengan, punten, aduh, pun anak kirang sehat, nyun kencainya. Air doang tuh. Pas bayar, udah salaman, cium tangan. Alhamdulillah pas di amplop, amplopnya air 100.000. Allah urusannya. Nanti kalau ikhlas, janji Allah, ente akan dikasih rezeki yang tanpa diduga-duga. Jangan jauh-jauh Habib Rizik. Emang kebeli tanah, mega menu segitu. 33 hektar dulu, sekarang berapa? 53 hektar kebeli. Duitnya dari mana? Allah yang kasih. Wah, Habib Rizik kalau Habib mah dari langit. Siapa bilang? Anda pernah bercandain sama Habib. Kiai antum doa. Di sini kagak ada tembus ke langit. Bikin begini, ada sejarahnya. Ya Allah, Allahumma in kana rizqi. Ya Allah, seandainya rezeki saya di atas langit, turun ada. Ada turun gitu. Kagak ada di bener apa enggak di WA tuh yang di Purwakarta tuh. Yang sekarang batu datang tuh. Bener gak? Betul. Itu baru batu ente. Kenapa batu pergi? Karena batu itu kagak betah. Loh kenapa? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin jangan jajal-jajal gunung jadi persembahan. Sebab saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafil satu saat Nabi Allah Isa alaihissalam jalan, itu gunung nangis. Ada apa? Kemudian Nabi Isa bertemu dengan masyarakat di situ, ditanya, kenapa ini gunung nangis? Ada bilang, ya Isa kayaknya ada di sono dijadikan persembahan. Kemudian Nabi Isa bermunajat, ya Rabb, izinkan saya ingin berbicara dengan gunung ini. Dikabulkan, jangan aneh. Nabi Isa bisa bicara dengan gunung, Nabi Muhammad lebih daripada itu. Itu dalam Burdah tadi ada pohonan datang sendiri nyamperin Nabi. Pohonan nyamperin Nabi. Kalau kita nyamperin pohonan, itu mujizat. Ngomong, ditanya itu gunung, ya gunung, kenapa ente nangis? Apa jawabannya? Ane takut. Takut apa? Takut Allah marah, ane dilemparin ke neraka. Ditanya, kenapa takutnya? Sebab gunung ini ada penyembahan, ada patung yang disembah orang-orang minta kekayaan. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafil. Oh ini, kitabnya ini kebenaran. Ini kitabnya nih. Halamannya catat lama lagi ada di sini. Gunung aja takut dilempari ke neraka karena tempatnya tempat maksiat. Sekarang gunung bakal tempat pacaran. Kalau ente gak percaya, tanggal 31 Desember tunggu, bisa ente nunggu di Cingnangneng, bisa ente nunggu di Cibanteng, bisa ente nunggu di Cikampak. Itu maaf dari Jakarta motor ratusan kemana? Ke Gunung Bunder. Tempat anak tuh Beb, tapi Habib dan ke situ Beb ya. Kebenaran ada di sini. Karena orang situ masalahnya belah sininya. Itu motor ratusan ngapain? Pasang-pasangan menyambut tahun baru 1 Januari pacaran di Gunung Bunder. Gua ngerinya, Gunung Bundernya meletus, yang kena bukan lo, gua yang kena, itu ngerinya. Nah iya, kenapa EP bergerak kemaksiatan? Bukan EP suci enggak, EP kotoran juga kotor. Cuman ngurangin kemaksiatan. Maksiat sampai kiamat pasti ada, nggak bakal hilang. Ngurangin. Lu kalau pacaran dalam tanah 7 langit bumi nggak kelihatan sama gua. Iya kan? Jadi kalau pacaran di dalam bumi 700 kelihatan nggak? Mudah-mudahan lu udah telan sama bumi sekalian.
Kan gitu di sini. Yang kemudian, nah wala bayu ba'dukum ala bayi ba'din. Jangan kau beli sesuatu yang dibeli orang lain. Contoh nih. Ini Pak Haji Haris, Ustadz Haris, bos pedagang. Terus Ustadz Kembar beli apa sama dia? Pas lagi beli, kita ngerecokin. Anak lagi beli nih, Ustadz Kembar ngerecokin. Tawar 1 juta, kata ini Ustadz Kembar gua lebihin. Nggak boleh, itu belum terjadi. Apalagi udah jadi artinya baik itu beli tawaran orang lain jangan direcokin. Silakan kalau jadi enggak, kalau memang jadi alhamdulillah kita beli yang lain. Kalau enggak jadi ya udah kita beli, jangan ngerecokin tawaran orang lain. Kenapa? Nyakitin Islam tuh. Jadi jangankan tawar beli nggak boleh. Termasuk apa? Termasuk nih antum udah ngikat belum? Udah hitbah belum? Hitbah atau enggak hitbah? Ngikat hitbah. Ngelamar orang lain bukan sepenuhnya nih hak dia karena belum nikah. Tapi kalau orang udah dicangcang, nyawa tercangcang, diikat, jangan lu ambil. Ustadz Aris, Mang, piling janda. Ustadz Soleh, piling janda. Ada juga piling. Kebenaran karena Ustadz Aris banyak fulusnya, diikat tuh janda. Diikat, neng, kayak nikana nges bulan Desember wainya. Iya mah bulan Sopar. Bulan Sopar mah cek orang Sunda mah pamali nikah. Kunaon, tumunaon. Lu bapaknya kita bulan Sopar mah. Tanya dalam kitab Derobi, akhir Sopar disebut Reba Wakasan. Ada kitab Derobi namanya, itu kitab hikmat. Itu kalau nggak salah serupa berapa ribu itu penyakit diturunkan air Sopar, makanya ada bahasa doa Reba Wakasan. Nah, ngomong Ustadz Aris sudah ngelamar jande. Nah kita apa? Loh, mama dia. Ya gue setengah mau deh. Kalau memang itu jandenya siapa perawan udah dihitbah, dipinang, dilamar, tolong jangan digodain. Tapi bukan berarti hak sepenuhnya yang minang. Justru setelah dipinang diikat, itu laki-laki harus lebih hati-hati, bukan lebih berani. Kenapa? Setelah dipinang dilamar, laki-laki harus hati-hati, bukan berani. Tetap nggak boleh kita pinang karena udah diikat orang lain, terkecuali ikatannya lepas. Lepas kenapa? Ustadz Aris naksir janda yang lain. Wih gile lu udah ngikat gue, lu masih ngeliat ke kiri. Akhirnya ribut, kata bininya keluarganya, Riz ini pulangin cincinnya, pulangin. Nah lu boleh masuk tuh, boleh. Kenapa? Udah lepas dari Ustadz Aris, tapi selama ada cincinnya jangan. Kenapa? Masih dihitbah. Makanya kalau udah minang jangan lama-lama. Ini bulan apa sekarang? Sopar kan? Gedung Linon. Maulid kan? Rabiul. Makanya sekarang ngumpulin banyak duit. Rabiul Awal lu buru nikah. Takut keburu kiamat. Iya terusin kan? Ini umur telasan malam ini nih. Soalnya ada tegur. Ustadz 3 kali apa 2 kali gak hadir. Gua nggak hadir, 1 berhalangan karena nggak bisa masuk. Diomongin aja gua, bingung gua. Apalagi 3 bulan gua ganteng. Nah di sini apa? Nggak boleh. Yang kemudian wa kunu ibadallah ikhwan, jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini persaudaraan umat. Jadi kalau urusan ngaji jangan maaf lihat kiri kanan. Lu ningrat, lu rakyat, lu pejabat kagak ngaji titik. Bahasa kajar, maaf ada yang masuk partai PKB, lu ngaji, dengerin gua ngaji. Dari PDI, lu ngaji dah kalau bener, jadi orang bener. Golkar ngaji udah, intinya datang ke sini ngaji dalam arti untuk kita galang persa. Ini kadang-kadang ngaji sekarang maaf, bingung saya juga di akhir zaman kali ya. Ngaji itu maaf, kayak main apa? Main gundu. Ngaji sekarang bingung saya juga ya Rob, apa yang terjadi nggak tahu. Jadi bahasa kita kelompok-kelompokan.
Kalau kelompoknya dia ngaji, lu nggak ngaji sana? Ah, gua enggak. Kenapa? Bukan guru gua. Nggak boleh saudara yang ngajar Habib mau bukukan Habib, kiai ngajar. Yang penting yang diajarkannya benar, titik. Adapun cara penyampaian beda-beda saudara, beda. Nggak sama. Ustadz kembar penyampaian begitu, saya begitu kan, beda-beda. Kecuali maaf, bukan kembar, Rio 3 nggak sama. Iya kan, kembar sama kan. Dia kalau ceramah rebutan. Gua dulu. Kalau kelamaan, lu lama amat sih, kan gitu. Apalagi kalau yang ceramah 3 orang, repot. 3 panitia, kesel gua. Lu saya sendiri udah 3 orang. Bagi 3 amplopnya tuh lihat gitu. Ini kalau dapat amplopnya 3, gua ngerinya takut dapat ampel 1 bagi 3. Wa kunu ibadallah ikhwan. Jadi jadilah kita seorang muslim ini bersaudara. Maaf saya juga punya salah. Makanya lagi malam tuh ada acara, ya udah kan pemilu udah berlalu. Kan gitu udah ada, emang susah. Kalau orang error memang error melulu. Kita pengen jadi orang baik, kadang-kadang digoda, dibuat nggak baik sama dia. Jujur aja. Ya kita sabar nggak sabar, ya sabar ada sabar, ya kadang-kadang nggak sabar juga. Di sini Nabi bilang, jadilah engkau bersaudara. Tadinya saya nggak kenal Habib Soleh, sekarang kenal Habib Soleh. Oh, Habib Soleh no. Tuh yang sebelahnya tuh pengawal khusus. Kalau dipakai lagi punya duit, dipakai nggak pakai nggak dia. Ini kenal kan? Itu yang di pojok tuh. Oh dia kalau punya duit itu deket, nggak punya duit nggak dideketin itu. Kenapa? Punya duit ditarik beli baju dia, kalau nggak duit mah ya jauh. Iya kan? Ini kan bosnya di depan kan. Nanti kalau punya duit sama dia deket, nggak punya duit jauh. La yadlimu wa la yakdibuni. Nabi mengatakan engkau seorang muslim jangan saling mendolim, jangan saling ngebohong. Nabi yang bilang janganlah jadi orang yang dolim. Dolim itu apa definisinya? Wa syai'in fi ghairi mahali, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dolim. Sebab kalau orang dolim hati-hati. Maaf, nanti kalau orang dolim mendolimi, siapa yang kita dolimi? Siapa aja. Jangankan sesama muslim, orang kafir juga haram didolimi saudara. Loh kenapa? Contoh, kan ada kafir dini, ada kafir harbi. Kita punya tetangga, Anda punya tetangga, maaf kafir semua rata-rata, nggak percaya ayo ke rumah. Anda punya tetangga, mayoritas kafir dulu, tetangga anak sawah semua. Anda diam di Telugong dari SD kelas 4, 45 tahun Anda di situ. 45 tahun dulu, maaf, datang sawah, banjir, 2 meter, 1,5 meter. Sekarang punya Cina semua. Tepekong terbanyak, wihara terbanyak, Telugong. Tepekong, wihara yang aksionis dari gini, terbanyak di kampung anak. Tepekong, biar ada lagi tepekong. Wah, kiri kanannya apa nih? Ini apa namanya? Ular naga menghadap kali, ada dewanya, ada dewa api, dewa air. Gua apal, bukan bohong, banyak, nggak pernah gua ganggu. Lo kenapa ganggu? Ngapain nggak ganggu lu? Yang penting lu ibadah dia pagi-pagi begini. Biarin, masa begini? Jangan begitu, begini, nggak usah. Lakum minkum. Iya, tetangga gua kafir dulu. Cuman, lu jegat jalan nih, bareng saya segala macam, gua jegat jalan pengajian bulanan. Sama-sama kan? Lu nggak pakai speaker, gua majlis pakai speaker. Masing-masing. Enggak, saya nggak pernah berantem kok. Nggak pernah berantem. Lah apa? Masing-masing bahasa lu ke gereja, wihara gua ke majlis. Lakum dinukum. Tapi lu jangan jadi orang error. Sekarang saking ini kan Bhinneka Tunggal Pancasila. Santri masuk gereja error. Bawa tumpeng. Maaf. Ada gua lihat di TV, di YouTube kiriman Wong Jowo, tapi gua bilang ideal. Sekarang kalau tadi cuma gua santri, sekarang
oknum ustaz, pemudanya, kemudian sesepuhnya bawa tumpungnya 7. Ada kan? Ada nggak? Maunya gua nih, lu besok ngaji malam Kamis, bawa tumpeng, ustaz satu, 7 enak. Tapi bukan dari gereja, dari lu patungan. Ini hadisnya. Ini bukan ini, indah saudara. Udah, bentar lagi biar habis lah. Wala yaktibu. Maaf, jangan mendolim soalnya. Dalam kitab Sulam Taufik saudara, orang yang mendolim ini nanti di yaumil qiyamah maktubun baina aini, akan tertulis antara dua matanya ada kalimat dolim. Aisun min rahmatillah, tulisannya terputuslah engkau dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang dolim besok rahmatnya terputus dari Allah, di dunianya kewalat, di akhirnya disiksa. Dolim tuh. Terusin, wala yakdibuh, jangan suka ngebohong. Punya istri nggak? Alhamdulillah. Nanya, ini selama punya istri punya ngebohong nggak? Jujur aja deh. Ya ada. Ustadz juga sama ada. Ya emang Ustadz kok ngebohong? Ada yang ngebohong. Ustadz kata bininya, abah kok pulangnya malam aja ngajina lila. Ngajinya lah tiap malam pulangnya jam 12. Kan bini yang pertama bingung, ini laki gue jam 12 emang ngaji sampai jam 12. Yang ngaji 12 penafsiran gue cuma petamuran doang. Ini ngaji, saya ngaji udah jam 10 rata-rata ngaji pada maghrib pada isya selesai jam 9 setengah 10. Nggak pernah nanya bini kenapa. Tapi kalau ngaji tiap malam jam 12 nanyain, kok pulangnya malam ngaji di sono lama, udah gitu tanya jawabnya banyak lagi. Nggak taunya ngelirik sama janda. Ngaku loh. Bisa tadi ketawa. Ngebohong nggak? Ngebohong nggak? Murid anak. Bukan bohong, murid anak nikah siri boleh, nggak jadi masalah. Cuman permasalahannya dia nyolong sama bini yang tua. Dia menikah nggak ketahuan, udah punya anak 3 baru ketahuan. Kenapa? Kakeknya mati. Pas kakeknya mati, maaf, ini murid sendiri cerita. Datang tuh, nangis. Datang bocah, lalu nangis. Kata bini tua, lu siapa? Ini kakek dari mana lu? No, yang nongol Ustadz Aris. Maaf, canda aja ini. Ini maaf, ini murid sendiri murid. Juga belum nambah, muridnya udah, tapi kalau Habib Rizik guru kita belum nambah dah, muridnya nambah udah 2, 3. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, halal, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Kenapa lu nambah? Habis ngeri apa? Gua ngajakin bini kagak mau, gua perkosa 12 tahun. Kayak gitu kan, betul nggak? Ih, lu kenapa nikah lagi? Gua udah koser-koser. Gua tubruk, besok lah perposek. Kenapa? Diperkosa. Akhirnya gua nikah lagi. Bingung hukum. Kalau bini sendiri 12, bini orang lain 6 bulan. Error nggak? Wah, daripada gua 12 tahun bini orang lain. Na'udzubillah. Hati-hati. Ini yang lain di atas nih. Ini kalau laki malam Jumat lo ngerti. Terutama malam Jumat lo yang bini tuh kalau lo pulang dari Isya nih, pulang dari Alista, pulang ke rumah, assalamualaikum, bini lagi baca Yasin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, bini itu baca Yasin, laki, assalamualaikum, lo teruskan kan, tuh kalau laki lo lagu, lo ngerti, sodaqallahul azim. Ini bukan bohong, kapan lagi ibadah? Makanya yang belum nikah buru-buru. Tapi kalau nggak jadi, ketawa aja dulu. Kita kembali. Walayat, jangan juga bohong, jangan. Terkecuali bohong yang dibolehin. Bohong haram, benar. Tapi ada bohong yang dibolehkan, siapa? Yang mensponsornya Nabi Ibrahim. Boleh, nggak apa-apa. Nabi Ibrahim, maaf aja, dalam tafsir Munir ayahnya kan, dia bikin Tuhan
patung. Ditanya, Ibrahim, ini jual Tuhan. Dia keluar, dia jual. Pulang ke rumah kagak ada. Ditanya, Ibrahim, mana hasil penjualan Tuhan? Jawabnya apa? Ya ayah, Tuhannya kabur. Ini bukan bohong. Ayahnya marah. Ibrahim, Tuhan itu nggak bisa kabur, dia nggak bisa apa-apa. Anak yang baik, ilmu, pelajaran kita, nggak, diam aja, nggak usah debat dengan orang tua walaupun orang tua kafir. Tapi Nabi Ibrahim debat dengan Raja Namrud. Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan? Enggak. Bohong enggak. Akhirnya lama-lama kata Ibrahim, tuh yang menghancurkan Tuhan kamu, Tuhan yang paling gede, tampaknya masih ada. Debat Nabi Ibrahim, boleh, ini hikmah. Seandainya ada di antara kita anaknya masuk Islam, bapaknya masih kafir, tetap kita harus sopan, punya akhlak. Yang penting jangan urusan akidah. Lakum dinukum. Anaknya malap tuh, malam minggu di gajian, lu bawain martabak, jeruk gak apa-apa. Ayah, nih habis gajian, gak apa-apa urusannya. Yang penting tatkalanya bapaknya mati nih, mati, jangan ikut tahlil. Hadirin, lu kan temen-temen gua, bapak gua mati, ntar malam tahlil ya. Nggak usah, nggak boleh tahlil. Termasuk anaknya juga nggak boleh baca Fatihah. Cukup gitu. Cukup. Kenapa? Haram. Sudah beda akidah. Tetap baik urusan muamalah, tapi urusan akidah lakum dinukum. Ntar lagi habis ini ya. Nggak tanggung masalah ini. Tanggung. Ntar gua nggak ngajar-ngajar gue lagi. Kemudian, nah ini masalah. Wala tuh yahkirhu. Jangan kau coba-coba mengecilkan orang lain, menghina orang lain. Maaf, jangan-jangan yang dihina lebih pintar, lebih takwa dari kamu. Karena ketakwaan ini bukan karena ini, saudara. Ketakwaan ini bukan pakai sorban, tapi pembuktian mereka ibadah si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Lah sorban bisa dibeli. Ini di depan ada kan? Iya ada, beli aja ente, besok semua pakai sorban, ustaz semua ente. Bukan, ketakwaan itu dari ibadahnya. Orang yang ibadah takwa nggak pernah bilang-bilang, ini baru takwa kemarin. Lu kapan do tahajud kayak gua? Waduh, jangan urusan begitu, jangan urusan masing-masing. Takwa kata di walayah, jangan. Seandainya ada di antara kita kecil, jangan kita kecilkan. Maaf, ini pernah terjadi. Saya punya saudara-saudara sama-sama santri, pernah ngomong tuh Kiai Haris belum serapah ya, kecil. Memang dia ilmunya saya tahu, ilmunya lumayan. Dari alat yang bukan sekedar amil jurumiyah, samsiah, waladiyah, di ilmu mantek, semua johar maklum dikuasai. Gago emangnya, cuman nggak boleh ngicilin kiai orang lain. Saya kedemen, wah begini. Jangan begitu, lu punya kelebihan, tapi lu juga punya kekurangan. Gak boleh. Seandainya lu diberikan ilmu balago, mantek, ma'ani, samsiah, waladiyah, semua apal. Saya apal Pak, cuman ngaji nggak bisa. Di Sukabumi kan Golfara angsa di Ciberung almarhum itu maaf jago samsiah, wardoyong. Cuman nggak boleh begitu. Seandainya kita punya kelebihan, jangan kau hina orang yang ngajar cuman safina. Nggak boleh. Siapa tahu yang safina lebih berkah daripada yang waladiyah. Kenapa? Ilmu itu bukan dilihat dari maaf peristiwanya, tapi pembuktiannya. Contoh, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah dalam hati begini, tuh hebat nih, dalam hati doang nggak ngomong, ditegur sama Allah. Musa, jangan begitu kamu. Kenapa? Ada hambamu yang lebih sohe, yang lebih pintar dari nangis sama ya Rob, pengen belajar sama dia. Baik, kalau kamu pengen belajar sama dia, siapkan, maaf, dalam tafsir Munir nih Pak, siapkan kamu ikan yang dibakar, kemudian masukin ke dalam kempek. Nanti kalau ikan itu hidup, kau akan bertemu dengan hambaku. Diikutin, karena merasa salah dia nangis, ditegur sama Allah nangis. Akhirnya Nabi Allah Musa jalan di pesisir lautan sama Nabi Musa. Lagi tiduran, kecapean begini, itu ikan yang tadinya dibakar keluar. Ya Rob, ini kali tandanya. Keluar, ketemu. Akhirnya siapa dia? Nabi Allah, maaf, Khadir alaihissalam. Kalau saya kenapa dekat Nabi Khidir? Enggak, emang ada kitabnya, ada tafsirnya, ada. Walaupun pernah dulu di sini diprotes, nggak bisa, ada. Masing-masing jangan suka protes. Ada dalam tafsir Munirnya. Akhirnya apa? Dia belajar. Cuman kata Nabi Khidir, Musa, kalau pengen belajar sama saya, jangan cerewet ya. Jangan, diam aja dulu. Nabi Allah Musa baik, baru belajar.
Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kapal murtaikin dihancurin. Dihancurin kapal ibarat kita nih dari Pulau Seribu nih, dari Ancol mau ke Pulau Panggang, Pulau Tidung. Saya ingat tuh Lami Biricik ya, yang dulu belajar ke Pulau Tidung, Pulau Panggang, yang 2 kapal naiknya di Tegal Alur tuh dulu tuh, ya dijadi satu kapal. Maaf ya ada yang kecebur satu, tapi keceburnya kebenaran orang Kamal jago berenang. Coba kalau Ustadz keceburnya nggak bisa berenang ke jubah. Ingat saya ingat. Apa? Akhirnya apa? Jangan cerebet. Itu baru dihancurin kapal ngomong, ya Khidir, kenapa dihancurin kapal? Katalah uskut ente jangan ngomong, diam. Jalan di pesisir lautan ada bocah lagi main, dipegang, dimatiin. Teriak lagi Nabi Allah Musa, Khidir, kenapa dimatiin? Itu bocah nggak punya dosa. Diam. Sekali lagi awas loh. Masuk ke dalam pedesaan, ada rumah yang roboh diperbaiki. Setelah perbaikin, Nabi Musa ngomong le Khidir, kenapa nggak minta upah? Ini capek-capek begini. Kata Nabi Khidir, hei Musa, saya bilang kamu tidak akan mampu dan tidak akan tahan, ikut dengan aku. Berarti apa? Di atas ilmu ada limu. Maksudnya di atas langit ada, jangan nggak boleh rendah. Dia punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Belum tentu kita hebat dari dia, makanya di sini pelajaran. Akhirnya ditanya Nabi Khidir, Musa, tahukah engkau kenapa aku hancurkan kapal? Enggak. Kenapa aku dihancurkan bocah? Enggak tahu. Kenapa aku bangun rumah? Enggak tahu. Jawabannya setelah jawaban ini kita persen. Apa? Itu kapal aku hancurkan. Di dalam kapal ini ada orang yang disebut tukang kayu, lagi nganggur, nggak ada pekerjaan, maka dengan ini dia punya kerjaan. Beberapa mil di depan ada bajak laut, bukan takut, maka aku lamakan di sini, diem. Tahu nggak bocah yang dibunuh? Nggak tahu. Itu bocah besok akan membunuh orang tuanya. Maka sebelum dia bunuh, aku bunuh dulu. Dalam tafsir Munir bahasanya kemaksiatan juga ada 2 tuh pahamnya. Kalau kemaksiatan masih begini, buru-buru. Makanya kalau pengen berguru, tawasulnya Nabi Khidir salah satunya. Disebut ilmu laduni. Kalau pengen punya ilmu Nabi Khidir, ingat, tapi jangan dipraktekin ya. Saya juga belum ngeri. Ada martabat Nabi Khidir itu bukan penguasa lautan, kayak Nyi Roro Kidul, bukan. Dan masih ada identik dengan lautan. Makanya sebagian saya di Jawa Timur, ada sebagian santri ngambil ilmu Nabi Khidir itu di pinggir laut. Belajar wirid malam, tapi jangan diikutin. Kalau mau diikutin, lu wiridnya di Kalijodo. Saya kan ada Kalijodo. Wirid di situ. Wirid, tapi wiridnya jangan pakai peci, jangan pakai sorban. Pakai peci insya yang nyamperin 2. Kalau nggak bayar, donggot. Percaya, ayo. Kalijodo, lu tempat maksiat. Sekarang lebih tempat maksiat. Dulu generasi tua, sekarang generasi muda nggak percaya. Ayo, tiap malam minggu, malam Senin bawa pulang ngajar, macet dulu. Tahu? Kalijodo, tapi nggak pernah. Hai kagak. Cuman sekarang lebih macet. Ini generasi dari Kalijodo, bukan bohong. Jangan. At-taqwa hauna, kata Nabi, takwa. Sampai 3 kali Nabi. Berarti apa? Bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja berada. Kemudian di sini, maaf, sejeleknya orang yang merendahkan saudaranya. Jangan. Seandainya ada teman kita cacat kaki, jangan. Lu cacat, jangan. Belum tentu kita lebih mulia dari yang cacat. Saya banyak buktikan, ternyata orang potong tangannya kecil, lebih kehebatnya, lebih kreatif, lebih daripada kita yang sempurna. Contoh, banyak orang yang buta kan, tapi kadang-kadang kita melek. Terkadang yang buta lebih hebat daripada yang melek. Berarti apa? Jangan menghina orang-orang yang mungkin tidak dimiliki oleh kita. Ini merupakan fatwa dan juga isyarah dari Nabi. Terakhir, diantaranya qaulul muslim al muslim haram. Jangan. Kita punya tetangga, darahnya, hartanya, bendanya jangan diganggu, jangan dicuri. Termasuk tolong kita kalau habis ngaji jangan mencuri sendal orang lain. Ini banyak bukti. Jumat berangkatnya pakai sendal jepit, swallow, pulang karpil. Buang yang jelek, ambil kerjaan tuh. Atau maaf, ini hukum. Ini bukan maling, ini haram, disebut gosok. Terkecuali sudah saling menghalalkan. Contoh, antum pulang di rumah, ini terjadi, ini sendal ustadz, sendal sesepuh,
kita sendalnya hilang, tolong jangan pakai sendal sesepuh walaupun punya ajam, mau punya ajam untuk dikembalikan besok. Itu ngambil bukan mencuri, ngambil sementara untuk dikembalikan, itu namanya gosok. Haram dalam kitab Fathul Muin, nggak boleh terkecuali udah biasa. Mana udah biasa? Santri sama santri. Kalau santri udah santri biasa, sendal, maaf demi Allah, saya kemarin beli sendal 2 losin, bakal anak-anak SMP sholat. Nih, nggak, saya beliin sengaja, sudah swallow di pasar pagi. Saya kemarin lagi, tinggal 2, habis losin kemana kali? Bukan bohong, saya beliin sengaja, berkah. Kalau di pondok kadang-kadang apa? Sendal sama sendal pakai, yang jadi sedih sendal bapaknya. Saling nengok nih santri, pas bapaknya mau pulang, Jang, sendal ke mana? Ke mana? Dicari kagak ada, dipakai sama santri. Pulang terpaksa beli, itu udah biasa. Makanya kadang-kadang kalau bapaknya santri bilang, nges biasa santri pegawai lieu. Artinya sudah saling tapi kita kan belum. Jangan jelaskan terhilang satu kafir loh. Terakhir, jangan nggak boleh, termasuk apapun. Kalau tanah itu hak itu bukan punya kita, nggak boleh. Termasuk tanah kuburan. Kalau bukan punya kita nih, orangnya nggak ada nih, dijadikan masjid, jangan, izin dulu sama yang punya. Takut nanti mau dipakai rumah, termasuk kuburan nggak boleh. Ini mengambil pinjam sementara tanpa izin, hukumnya itulah ajaran Islam. Makanya kalau kita patuhi tadi aman. Kok dia jadi begitu? Islamnya sudah berubah. Dia muslim, iya, setiap Islam muslim, tapi belum tentu yang mukmin bisa berubah. Karena maaf, kebanyakan begini, di TV kan kebanyakan begitu. Dulu gua hina loh. Sekarang masuk ke dalam, kasih amplop. Sekarang dia banggain, bapak gua bagus, ini bagus. Itu namanya munafik. Dulu menghina, sekarang ngebelain. Karena apa tuh? Al-Fulus. Cek awe mah Al-Fulus lulus, maaf Fulus lulus. Tanyakan awe, lamun awe tanpa duit lulus. Iya kan? Iya. Kalau nggak ada duit, kalau Al-Fulus lulus, maaf Fulus, mending kalau lulus, kalau Al-Fulus, maaf Fulus mampus kan repot. Insya Allah cukup, masih ada waktu 15 menit. Mohon maaf ya, anak kelamaan, soalnya anak ditegur 3 kali nggak ngaji aja, namanya abisin bapak. Hadis yang ke-25 selesai nih, tinggal minggu depan hadis ke-26. Mudah-mudahan sehat walafiat. Itu aja udah, gangguan yang belum nikah mudah-mudahan bulan November nikah. Emang udah ngikat? Mudah-mudahan Desember aja ya, mudah-mudahan Desember ya. Nanti pas tahun baru tuh ya, lo boncengan sama bini lo juga mau boncengan bagaimana juga boleh. Nanti yang penting nikah dulu, mudah-mudahan yang belum nikah bulan Desember nikah. Yang belum punya calon, mudah-mudahan malam ini turun calonnya. Kenceng banget ya. Yang belum punya anak mudah punya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Azim ya Jabbar ya Alim ya Sattar ya Halim ya Qahhar اغفر لنا يا غفار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار مغفرتك كالأنهار ورحمتك كالبحار وعفوك كالأزهار سلمنا يا رب من النار مغفرتك كالأنهار ورحمتك كالبحار وعفوك كالأزهار سلمنا يا رب من النار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا
غفار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار ضعيف الاصطبار مذنب كثير الأشرار إني قوي الافتقار إلى جود رب الأسرار إني ضعيف الاصطبار مذنب كثير الأشرار إني قوي الافتقار إلى جود رب الأسرار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار تقبل بحق المختار وأهل بيته الأطهار وجميع صحبه الأخيار وبالعلماء الأبرار تقبل بحق المختار وأهل بيته الأطهار وجميع صحبه الأخيار وبالعلماء الأبرار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار يا عليم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار. صلوا على النبي. Selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan kepada guru kita Kiai Haji Haris Ubaidillah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, segenap puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita juga sama berharap dan selalu mendoakan semoga guru kita, imam besar kita, teladan kita, Habiban al-Mahbub al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab yang saat ini berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga dan lindungi beliau. Tentunya bersama dengan seluruh keluarganya dan seluruh pengurus-pengurus FPI yang bersama-sama dengan beliau berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah baru saja saya dapat informasi Pak Haji Munarman, Sekretaris Umum DPP FPI, baru saja sudah meninggalkan Polda. Jadi setelah menjalani pemeriksaan, ya kita terus terang khawatir
Biasanya begitu diperiksa nggak pakai ini lagi, langsung ditahan. Karena memang contoh-contoh yang diberikan oleh penguasa saat ini sungguh-sungguh tidak memberikan keadilan yang kita harapkan. Tapi ini merupakan satu keadaan yang memang mesti kita hadapi. Andai kata mereka betul-betul niat untuk menghancurkan Islam, maka Allah akan hancurkan mereka sebelum mereka mampu menghancurkan. Jadi pada kesempatan yang mulia ini saya hanya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ya. Yang ayat tu'minuna billah, Ustaz Yusuf masih As-Saff ya. As-Saff ayat 11, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, itu jauh lebih baik kalau kamu mengetahui. Jadi di sini saya mau mengajak kepada diri saya juga kepada seluruh jamaah dan sampaikan nanti kepada seluruh keluarga untuk kita berjihad. Kalau kita masih takut untuk mengorbankan diri kita, ayo kita korbankan harta kita. Saya mau kasih tahu rekeningnya, mau dicatat nggak nih? Hah? Nyatet, diingat boleh, dicatat penting ya. Rekening Bank Syariah Mandiri 700 1440 707. Itu atas nama Kemanusiaan FPI. Jadi nomor rekeningnya 700 1440 707. Sebelum kita masukin ke rekening, niatin sedekah. Karena sedekah itu banyak fadilahnya. Salah satu fadilah daripada sedekah itu bisa mencegah 70 bala. Jadi kita niatin. Yang niat tadi Kiai bilang belum dapat jodoh, semoga Allah kasih jodoh yang terbaik. Yang sudah berumah tangga, niatin semoga rumah tangganya bahagia dari dunia sampai akhirat. Yang belum punya anak, niatin semoga dapat anak. Niat apapun yang kita niatkan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang nggak perlu kotak amal, perlu. Tapi sekarang ada media transfer. Kita bisa transfer, sebelum transfer niatin baca bismillah. Baca Fatihah, Al-Fatihah 5 quri'at laha. Al-Fatihah itu tergantung apa yang kita niatin. Makanya yuk kita sama-sama bantu perjuangan EPI dengan dana yang kita punya. Kalau kita belum punya uang, ajak saudara kita, ajak bos kita, ajak teman kerja kita, ajak siapapun yang memang ingin betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya saya kangen ya sama Ustadz Yusuf, pengen denger ceramahnya Ustadz Yusuf, Ustadz Umar ya. Tapi ya karena ngingat terlalu malam, ayo kita sama-sama meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok subuh niatin dalam hati, jangan subuh di rumah, subuhnya di masjid ya. Karena syukur-syukur kalau kita bisa sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga keadilan betul-betul bisa tegak di negeri yang kita cintai ini. Jangan lagi ada korban-korban baru akibat kesewenang-wenangan orang yang mendapatkan wewenang. Mereka punya wewenang, tapi mereka telah berlaku sewenang-wenang. Mereka punya senjata bukan untuk menghantam musuh, tapi untuk menghantam bangsanya sendiri. Ini orang-orang yang seperti ini, semoga Allah laknat, Allah hancurkan kehidupannya, dan Allah hinakan kehidupannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah yang kedua kita doakan semoga siapapun yang membantu perjuangan Islam, yang membantu tegaknya keadilan di negeri yang kita cintai ini, semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terakhir saya dapat amanat dari Ketua LDF Habib Idrus bahwasanya tanggal 12 hari Sabtu besok di Masjid Baba Alun Jalan Warakas itu ada semacam kursus atau pendidikan memandikan jenazah, ya. Jadi saya berharap kita semua bisa ikut mensukseskan acara tersebut. Ya, siapa nggak tahu, mungkin kita nanti dengan mempelajari bagaimana memandikan jenazah tersebut, kita bisa mempraktekannya untuk orang-orang yang kita cintai. Mungkin orang tua kita meninggal, kita yang memandikan. Mungkin siapapun orang terdekat dengan kita yang meninggal, kita yang memandikan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu amal soleh yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa hadir ya, dari jam 8 sampai jam 2 di Masjid Baba Alun di Tanjung Priuk sebelum Warakas Panglima ya. Iya di situ. Jadi insya Allah kita bisa hadir sebagai wasilah untuk menunjukkan bakti kita. Ya mungkin orang tua kita masih hidup, umur nggak ada yang tahu, kita bisa mempraktekkan buat orang tua kita, keluarga kita, atau siapapun yang kita sayangi. Insya Allah. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan iman dan Islam kita, dan Allah tanamkan keberanian di hati kita untuk terus berjuang menegakkan keadilan. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya kiai aja ya. الله في الأولين والآخرين رضي الله تعالى عن رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم ولي سلطانك. اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين والهمنا علماء الراشدين واهدنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا الإسلام والمسلمين وانصرنا المجاهدين في أي كل مكان وانصر المجاهدين في كل مقام نصرا عزيزا يفتح فتحا مبينا واخذل أعدائنا هدادا كبيرا. اللهم هلك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين والكافرين. اللهم سدد سملهم وججل أقدامهم وهرب بنيانهم وفارج جمهم واقلل عدلهم واصل عذاب إليهم عذابا شديدا. دعواهم فيه وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد العبي وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله في الهدي والتناهي والحمد لله في الهدي والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.